ekskos dicabut, sidang kita lanjutkan kembali. Baik ya, kami telah berupaya maksimal dan menyelesaikan keputusan dalam perkara Babit nomor 6/2022 untuk pihak pemohon maupun termohon. Tentunya nanti ada waktu bagi hakim maupun panitia pengganti untuk menginput data ini melalui SIPP ya. Sekiranya nanti hari ini karena sudah jam kerja, saudara langsung mau mengambil putusan, kami ini sudah siap. Namun kalau waktu sampai besok hari akan lebih fix buat saudara semua ya, gitu ya. Jadi paham ya. Baik, tentang apakah kemudian nanti putusannya dilanjutkan pemeriksaannya atau seperti apa, kita dengarkan bersama ya. Begitu ya, kita sepakati dulu. Kami tidak akan membaca lagi permohonan pra, jawaban, replik dan duplik, namun kami akan masuk kepada pertimbangan hukum. Bagaimana? Baik. Demikian ya, itu ya. Mulai ya. Putusan nomor 6 Pitpra 2022 PN Pekanbaru demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pra peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara 1. PT Palma 1 selaku pemohon 1, 2. PT Panca Agro Lestari selaku pemohon 2, 3. PT Sebelida Subur selaku pemohon 3, 4. PT Banyu Benih Utama selaku pemohon 4, 5. PT Kencana Amal Tani selaku pemohon 5. Dalam hal ini telah memberikan kuasanya masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus kepada Dr. Suhendro S.A. Enhum dan Mikael Sherman S.A. Advokat pada kantor hukum Suhendro and Partners beralamat di Jalan Sri Kandi, Komplek Widya Geraha 2, Ruko nomor D5, Kelurahan D5, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Lawan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, CQ Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 01 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Arjuna Meganda Widitanaya dan kawan-kawan para jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print 324 dan seterusnya tertanggal 8 Agustus 2022. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Pekanbaru dan seterusnya, setelah membaca penetapan hari sidang, setelah membaca seluruh berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini, setelah meneliti seluruh surat yang diajukan baik oleh pihak pemohon maupun termohon, setelah mendengar pembacaan permohonan pra peradilan, setelah membaca pula jawaban atau eksepsi dari termohon pra peradilan, setelah mendengar pembacaan replik dan duplik maupun bukti pendahuluan yang diajukan oleh termohon pra peradilan. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa pada pokoknya permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon agar pengadilan negeri menyatakan penyidikan, penyitaan, penggeledahan berdasarkan surat masing-masing dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon serta bukti surat-surat pihak termohon yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa jawaban termohon terdapat poin yang bersifat eksepsional, yaitu 1. Wewenang mengadili permohonan pra peradilan Pengadilan Negeri Pekanbaru atau kompetensi relatif. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pra peradilan.
3. Permohonan pra-peradilan pemohon gugur sejak dilimpahkannya pokok perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa terkait materi eksepsi termohon tersebut secara berurutan akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terkait materi eksepsi tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang menangani perkara hukum, melainkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal tersebut sesuai dengan alamat termohon. Oleh karena dasar pengajuan permohonan pemohon salah satunya adalah adanya tindakan termohon selaku penyidik yang dilakukan berdasarkan adanya surat penetapan nomor 3-pen-sus-tpk-2022 PN-PBR tentang izin penggeledahan dan surat penetapan nomor 84-pen-sus-tpk 2022 PN-PBR tertanggal 17 Juni 2022 tentang izin penyitaan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan akuo ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karenanya, eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan alasan-alasan pemohon dalam repliknya, oleh karena tindakan penyitaan oleh termohon terkait dengan tindak pidana korupsi atas nama tersangka Surya Darmadi meliputi objek sita dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 1 sampai dengan 2 replik, yang mana menurut hakim hal tersebut sudah masuk dalam pembuktian pokok pra-peradilan sehingga alasan tersebut patut untuk dikesampingkan. Menimbang bahwa selanjutnya terkait materi eksepsi tentang pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pra-peradilan, oleh karena pemohon tidak termasuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Setelah hakim meneliti surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pemohon kepada kuasanya, vide surat kuasa P1, P2, P3, P4, P5, yaitu atas nama Tofariga Triaginta Ginti selaku Direktur PT Palma 1, Direktur PT Panca Agro Lestari, Direktur PT Sebrida Subur, dan Hari Hermawan selaku Direktur Utama PT Banyu Bening Utama, Direktur Utama PT Kencana Amal Tani, yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pada pasal 98 ayat 1 disebutkan direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan pra-peradilan akuo melalui pemberian kuasa kepada kuasanya di persidangan. Sedangkan dalam repliknya halaman 3 angka 3 dan 4, pemohon menguraikan bahwa pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5 adalah pemilik yang sah atas objek sita terkait tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Surya Darmadi, dan berdasarkan pada akta pendirian pemohon 1, akta pendirian pemohon 2, dan akta pendirian pemohon 3, akta pendirian pemohon 4, dan akta pendirian pemohon 5, tidak terdapat nama saudara Surya Darmadi di dalam organ perseroan, baik sebagai pemegang saham, komisaris, dan direksi, sehingga menurut hukum tidak ada keterkaitan atau hubungan hukum antara tersangka Surya Darmadi dengan badan hukum atau subjek hukum, yakni pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5 sebagai pemilik yang sah atas objek sita yang dilakukan oleh termohon. Terkait alasan tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa pemohon sudah masuk dalam ranah pembuktian pokok perkara pidana yang mana dapat dibuktikan dalam sidang perkara pokok, sehingga alasan pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan. Menimbang bahwa terkait materi eksepsi ketiga, yaitu tentang permohonan pra-peradilan pemohon gugur sejak dilimpahkan pokok perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka setelah hakim meneliti jawaban atau eksepsi termohon maupun bukti-bukti surat yang mendasari atau menguatkan eksepsional yang diajukan oleh termohon, maka hakim menilai bahwa eksepsional yang paling mendasar atau basic exception adalah terkait poin ketiga tersebut, yaitu tentang permohonan pra-peradilan pemohon gugur sejak dilimpahkannya pokok perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena terkait dengan permohonan pra-peradilan gugur telah diatur secara jelas dan tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
atau SEMA nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 secara tegas telah menerangkan dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta-merta menggugurkan pemeriksaan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Mencermati kalimat serta-merta pada Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 5 tahun 2021 menunjukkan bahwa adanya sistem kerja automatic rules yang harus dibaca sebagai sebuah konsekuensi dari suatu tindakan hukum. Dalam hal ini, sejak berkas perkara atau pidana pokok dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan, serta-merta menggugurkan pemeriksaan pra peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan bukti pendahuluan termohon yang diberi tanda T2 sampai dengan T7, ternyata berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, maka berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menentukan dalam hal suatu perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkara pokok yang berkaitan dengan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon telah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sehingga ketentuan SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 dapat diterapkan dalam permohonan ini. Menimbang bahwa oleh karena persidangan perkara permohonan pra peradilan aku masih berjalan, sedangkan perkara pokoknya atas nama Surya Darmadi dan Haji Raja Tamsir Rahman, vide bukti T2 dan T4 telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 September 2022 sesuai dengan tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa vide bukti T3 dan T5. Selanjutnya berdasarkan penetapan nomor 62 Pitsus TPK garing 2022 PN JKT PST tentang penetapan hari sidang pertama atas nama Surya Darmadi vide bukti T7 dan penetapan nomor 63 Pitsus TPK 2022 PN JKT PST tentang penetapan hari sidang pertama perkara atas nama Dr. Randus Haji Raja Tamsir Rahman MM vide bukti T6 yang ditandatangani oleh Faksal Henry Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Hakim Ketua menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 8 September 2022. Maka demi kepastian hukum, permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan gugur. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan dinyatakan gugur, maka pemeriksaan materi pra peradilan tidak dilanjutkan. Menimbang bahwa menurut pasal 197 huruf I Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti. Menimbang bahwa putusan pra peradilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil. Memperhatikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tersebut gugur. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh kami, Dr. Salomo Ginting, Sarjana Hukum Magister Hukum,
Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Puri Yulianti ST Sarjana Hukum selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon tersebut. Demikian ya putusan yang dapat kami jatuhkan dalam perkara permohonan pra peradilan tersebut ya. Untuk para pihak yang sudah diwakili oleh kuasanya sudah mengetahui hak-haknya dan ketentuan seluruh rangkaian persidangan perkara nomor 6 Pipra 2022 Pengadilan Negeri Pekanbaru selesai dan sidang kami nyatakan ditutup.